Jumat 20 September mendatang ya, yang hanya tersisa beberapa hari saja. Kalau sekarang adalah hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Artinya 3 hari atau 2 hari ini kita akan memiliki waktu untuk bisa menyaksikan acara closing ceremony dari PON 21 yang digelar di Aceh Sumut. Tapi ironisnya sampai sekitar akhir pekan lalu, Stadion Utama Sumut yang menjadi tempat pelaksanaan, tempat perhelatan dari opening atau juga closing ceremony dan juga upacara penutupan, ini kemudian kondisinya, keadaannya masih jauh dari kata layak. Nanti kita mungkin bisa tampilkan juga bagaimana jalanan di sekitar ataupun juga akses untuk menuju Stadion Utama Sumut ini masih banyak sekali genangan, lumpur, dan pembangunan memang belum usai. Bukan hanya itu, tadi kami sudah sajikan catatan-catatan apa yang terjadi yang begitu ironis di gelaran PON 21 Aceh Sumut. Ada masalah konsumsi yang kalau dilihat tidak layak ini untuk konsumsi bagi para atlet. Kemudian juga ada beberapa venue yang kehujanan sehingga kemudian ambrol dan bahkan juga menunda pelaksanaan pertandingan di beberapa cabang olahraga. Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber. Kita sudah bersama dengan wartawan senior atau wartawan olahraga senior yang juga kemarin sempat menghabiskan waktu di sana memantau ada kegiatan apa saja di ajang PON dan juga bagaimana masalah venue, masalah pelaksanaan yang ada di Pekan Olahraga Nasional ini. Ada Bung M. Nigara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Putri. Bung Nigara. Malam, Putri. Biasa kita pagi ya? Biasa kita pagi, sekarang kita Bung Nigara malam hari. Ya. Cukup lama di sana, 6 hari? Ya, 6 hari. Baik, memantau berbagai pertandingan? Hanya kebetulan menembak saya belum sempat, karena waktu itu Pak Sadek Al-Gadri, ya, Pan Wasra Dekone ngajakin ke situ, cuma waktunya selisihan gitu. Tapi saya datang ke basket, panahan, ke judo, ke anggar gitu. Semua nggak ada masalah sebetulnya yang di Aceh itu ya. Kecuali yang menembak ya. Menembak kebetulan saya nggak hadir ke situ. Jadi saya nggak bisa juga mengatakan bahwa itu siap atau tidak siap karena saya nggak ada di tempat. Tapi anggar, panahan, kemudian panjat tebing, kemudian judo, basket, semua bagus-bagus saja. Bagus-bagus. Nah, memang khusus judo itu dia ada di Sakuala, Universitas Sakuala. Jadi saya kira melibatkan Universitas Sakuala ini penting ya. Kenapa? Maksud saya bukan cuma Sakuala, harusnya itu juga di Universitas Negeri Medan, Unimed ya. Kan tanahnya luas. Kalau dibangun fasilitas di situ, mungkin itu akan berguna bagi para mahasiswa kelak. Sehingga kita juga nggak akan sulit, pasca PON akan diapain tuh nggak sulit gitu. Karena itu akan jadi fasilitas kampus. Ini kan penting gitu. Ke depan saya kira ini harus dipikirkan. Jangan sampai lagi terjadi yang begini-begini. Baik, soal pembangunan venue nanti kita berikan kesempatan sendiri untuk para narasumber untuk memberikan sorotannya, pandangannya. Kita juga sudah terhubung dengan narasumber berikutnya, Ketua Panwasrah dari PON 21, yaitu Pak Suwarno, sudah hadir juga bersama kita secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Suwarno. Selamat malam Mbak Putri, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Pak Suwarno. Terima kasih sudah. Aja Pak Warno, saya nggak selamat malam. Ada Bung Nigara di sini bersama saya Pak Suwarno. Pak Nigara ada di mana nih? Saya mau ke lapangan di upacara besok, sehingga ini saya ada di dalam mobil ini. Oh baik, Pak Suwarno mohon maaf mengganggu waktunya, tapi nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan juga kemudian sudah bergabung dengan kita secara daring Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Hetifah Syaifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Hetifah. Selamat malam Mbak Putri, Mbak Nigara dan juga Pak Suwarno. Kita ketemu nanti ya tanggal 20 ya. Insya Allah. Iya, pas closing ceremony ya Ibu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan, tapi sebelumnya kita juga akan dengarkan bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo mengenai carut-marutnya pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut 2024. Berikut ini. PON ini ada di 2 provinsi dan ada 65 cabang olahraga plus 11 cabang olahraga eksibisi, di mana artinya ada 76 venue. Nah, jadi ini harus dilihat secara luas. Mungkin ada catatan 1 sampai 5 venue yang sekarang kita kebut karena memang kita akuin ada kekurangan
tapi ini penyelenggarannya total ada 76 cabang olahraga. Kita juga tetap harus mengapresiasi bagaimana pemerintah daerah, baik Aceh dan Sumut, sudah bekerja keras dan kerja cepat untuk penyelenggaraan PON ini. Jadi semua catatan masyarakat dan kritik masyarakat kita terima dan kita jadikan ini catatan buat melangkah dan memperbaiki langsung di tempat dan cepat. Jadi untuk semua laporan konsumsi, terlebih yang melalui sosial media atau apa, pasti kita tindak lanjuti, di mana contoh ada yang viral konsumsi diisi santan. Itu ternyata hoax dan merupakan bercandaan oknum. Nah, seperti ini juga kita pasti fact check mana yang salah, pasti kita tindak tegas, mana yang kurang kita tindak tegas juga. Jadi semua akan kita jadikan sebagai bahan rujukan. Baik, dari pernyataan Menpora Dito Aryo Tejo, mungkin yang terakhir bisa kita berikan kesempatan kepada Pak Suwarno untuk meluruskan terlebih dahulu yang mana kemudian yang hoax ini, Pak Suwarno. Karena beberapa atlet kemudian juga mengunggah makanan yang diterima, ini kalau dinilai tidak cukup layak, apalagi kemudian ketika kita semua tahu budget untuk satu nasi kotak itu sekitar Rp50.000 dan dinilai apa yang disajikan, menunya, kemudian juga makanan dan sebagainya, itu kurang dari budget yang seharusnya diterima oleh para atlet. Pak Suwarno. Ya Mbak Putri, Pak Nigara dan kawan-kawan sekalian, ini sudah yang kesekian kali kita membahas dan membicarakan tentang perjalanan PON. Jadi yang paling menarik adalah istilah carut marut PON. Jadi saya kira kita melihat PON ini harus secara komprehensif, harus secara menyeluruh. PON ini substansi yang pokok adalah bagaimana kita menyelenggarakan pertandingan. Pertandingan sudah berjalan sangat baik. Dari 1039 nomor yang dipertandingkan, sampai dengan kemarin sore sudah sampai ke 74%. Kemudian kalau diwarnai oleh 1 atau 2 nomor pertandingan, seperti yang disorot, apakah itu sepak bola atau mungkin tinju, itu adalah sifatnya kasuistis yang nanti akan diselesaikan. Kalau kaitannya dengan sepak bola akan segera diselesaikan, melibatkan PSSI dan sudah menurunkan tim investigasi yang bertugas di lapangan. Saya yakin ini tidak akan main-main karena ini adalah perhelatan tingkat nasional. Tinju juga akan ditangani oleh Pertina apabila ada hal-hal yang kurang tepat mungkin. Jadi sekian banyak ini tidak ada masalah. Kalau kemudian yang sekian banyak itu dihapus dengan istilahnya hanya 1-2 yang bermasalah, ini saya pikir tidak bijak lah dalam menilai suatu kondisi yang sedemikian luar biasa. Kaitannya dengan venue, juga ada tanggapan venue tidak siap dan lain sebagainya. Venue itu semuanya bisa digunakan pada saat pelaksanaan PON. Kalau kita berbicara kemudian ada yang bocor, ayo kita lihat begini. Di Aceh, waktu saya baru kembali dua hari ini dari Aceh ke Medan. Aceh sempat mengalami beberapa angin kencang. Yang lalu di venue Dayung, itu Dayung tidak bisa start karena pada saat mau start Dayungnya itu berubah arah, geser. Kita tunda, dikerjakan besok pagi, ternyata bisa. Para layang juga ada pada saat nomor cross country, itu ada 2 atlet sempat ke bawah terbang jauh, tidak sesuai dengan arah, dan mendarat di dekat Bandara Iskandar Muda. Itu masih bisa diulang lagi karena masih banyak waktu. Dan mereka masing-masing yang berkaitan dengan alam, pertandingan di luar dan lain sebagainya mempunyai cadangan waktu. Para motor, terbang layang dan lain sebagainya, itu juga sempat keganggu adanya angin kencang. Kemudian sepatu roda yang di PD keganggu angin kencang. Kemudian kaitannya dengan yang di Medan itu ski air sempat keganggu. Yang kaitannya dengan angin dan bocor itu di Medan juga ada angin hujan sedemikian lebat dalam waktu yang lama. Ada talang bangunan yang bocor di bowling. Tapi itu bukan berarti kemudian akan merusak satu sistem pertandingan semuanya, tidak. Bisa segera diatasi. Menembak ini juga begitu, terjadi angin kencang, bocor, hujan keras, kemudian diatasi. Ini kan hanya yang di menembak jarak 10 meter.
Sedangkan yang jarak 25 tetap menembak, yang soft gun tetap menembak. Baik. Yang hari ini semuanya sudah bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau umpamanya kemudian dari 1, 2 yang akibat karena faktor alam dianggap kita venue-nya tidak siap, saya kira tidak fair lah. Baik, baik, Pak Kemudian Suwarno. kaitannya dengan faktor makan dan lain sebagainya, gini ceritanya. Oke. Makan untuk atlet yang ada di Medan atau di Sumatera Utara, itu pada umumnya atlet dan official kan tinggal di hotel. Jadi mereka semuanya ada full board, semuanya dilayani oleh hotel, baik makan siang maupun makan sorenya. Yang sekarang sedang kadang-kadang muncul ke permukaan, yang tadi Pak Menteri sudah sampaikan, itu adalah para petugas lapangan, dalam hal ini termasuk kaitannya dengan panitia pertandingan. Panitia pertandingan kalau yang di Medan ditangani oleh sekitar Medan. Baik. Bagi yang di provinsi di kabupaten kota yang lain itu ditangani oleh masing-masing kabupaten kota. Dari waktu ke waktu kita selalu mengadakan CDM meeting untuk menyampaikan beberapa keluhan, beberapa permasalahan untuk ditindaklanjuti oleh tuan rumah, dalam hal ini PP PON. Yang di Aceh juga seperti itu. Cuma bedanya kalau di Aceh itu tidak melalui full board hotel karena hotel di Aceh terbatas. Baik. Tapi permasalahan kaitannya dengan makan dan lain sebagainya tetap ditangani dan dari waktu-waktu itu bisa dilakukan perbaikan. Baik. Saya kira itu yang prinsip Mbak untuk pelaksanaan PON ini. Baik. Sore ini kami akan mengikuti tadi untuk persiapan upacara penutupan, sehingga kami mohon maaf ini tidak bisa berhenti karena kami akan ngejar waktu untuk supaya nanti pelaksanaan gladi bisa kami saksikan dari mulai awal. Gitu. Baik. Mbak Putri, terima kasih. Iya, Pak Suwarno, sepertinya waktunya terbatas, tapi mungkin ini terakhir saja Pak. Pak Suwarno memang betul tadi mengatakan ada beberapa pertandingan yang harus tertunda, digeser waktunya karena memang faktor alam. Kita tidak bisa memungkiri itu. Kemudian juga tadi masalah venue ada yang bocor dan sebagainya karena faktor alam. Tapi bagaimana Pak dengan venue yang memang belum selesai pertandingan? Saya katakan mungkin bisa berikan contoh di Stadion Utama Sumut yang harusnya bisa siap untuk bisa digunakan sebagai closing ceremony atau venue closing ceremony pada lusa, Jumat lusa. Kemudian juga Pak, salah satunya adalah arena berkuda yang seharusnya sudah dibuat papannya ataupun juga atapnya untuk pelindung dari para penontonnya di sana, tapi juga belum jadi hal-hal seperti itu. Kemudian juga ada beberapa hal yang seharusnya bisa diantisipasi Pak, seperti ketika hujan datang, area sekitar kolam renang juga tergenang sehingga kemudian mengganggu pertandingan. Demikian pula di bagian dari tempat kamar mandi dari arena berkuda. Hal seperti itu Pak, bagaimana kemudian Pak? Ya, jadi berkuda sampai sekarang sudah selesai semua. Yang ada di Aceh itu di Takengon. Itu pelaksanaan pertandingan kuda hanya 2 hari. Venue-nya disiapkan oleh Kementerian PUPR. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Kalau kaitannya berkuda yang ada di Sumatera Utara, itu menggunakan venue di mana itu sudah biasa digunakan sebagai stable kuda. Kalau mungkin ada kurang atapnya dan lain sebagainya, pertandingan kuda itu begini Mbak. Ada nomor equestrian, tunggang serasi. Itu tempatnya yang saya lihat itu tertutup atasnya. Yang sampingnya adalah untuk jumping. Jumping itu terbuka. Jadi sebelahnya tertutup, sebelahnya terbuka yang tersedia. Kemudian untuk kegiatan yang lain karena ada istilahnya eventing, ada endurance itu di tempat yang terbuka. Jadi kalau umpamanya menghendaki semuanya harus bisa nonton di tempat yang tertutup dan disajikan kan tidak semuanya tertutup. Itu kaitannya dengan kuda. Kemudian kaitannya dengan stadion, Mbak. Gini ceritanya. Stadion itu yang membangun adalah Kementerian PUPR sebagai bantuan kepada Sumatera Utara dalam rangka PON. Satu-satunya ini yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Bersamaan dengan PUPR membangun stadion, untuk lingkungan itu juga dibangun Stadion Madya. Stadion yang GOR untuk martial art, GOR untuk volley indoor. Ini di tempat yang sama dengan yang stadion, sehingga terjadilah ramai sekali dalam proses kegiatan pembangunan yang masing-masing kepingin selesai pada waktunya. Nah ini sampai dengan saat ini kami akan gladi nih, akses jalan untuk menuju ke sana sudah ada, lapangan sudah digelar juga sudah ini, dan mereka yang melakukan latihan atau gladi yang dilakukan secara parsial sudah berjalan dari mulai kemarin. Malam ini akan secara lengkap dilakukan gladi. Jadi saya kira tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan dan venue itu
bukan untuk pertandingan kali PON ini, tapi hanya digunakan untuk upacara penutupan. Saya yakin tidak ada kendala kecuali kalau hujan. Baik. Saya kira itu Mbak ya yang prinsip. Oke, Jadi mungkin kalau menganggap bahwa itu belum semuanya baik, kiri kanannya memang semuanya masih belum, tapi jalan akses menuju dan tempat untuk pelaksanaan upacara sudah siap. Baik. Gitu Mbak. Pak Suwarno, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Di tengah-tengah kesibukannya sepertinya Pak Suwarno juga tidak bisa bergabung lebih lama lagi karena harus menuju tempat gladi bersih untuk pelaksanaan closing ceremony yang akan berlangsung Jumat malam. Sekali lagi terima kasih waktunya Pak Suwarno. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Bung Nigara kemudian juga Ibu Hetifah. Apakah memang dari beberapa hal yang tadi dikatakan oleh Pak Suwarno kasuistis ini kemudian kita bisa menutup mata dan juga ya menepikan begitu saja dan tetap menganggap PON 21 ini berlangsung secara sukses di Aceh dan juga di Sumut. Nanti kita akan bahas tentunya setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali. Pemirsa, saya hanya akan kembali mengulang apa yang pernah disampaikan oleh Ketua PB PON Sumut yang juga merupakan PJ Gubernur Sumut, yaitu Bapak Agus Fatoni yang mengatakan bahwa pengerjaan jalan belakang menuju venue volley yang ini ada di dalam komplek Stadion Utama Sumut di Deli Serdang ini terkendala anggaran dana. Nah, anggaran dana ini untuk pembangunan baru keluar bulan Juli kemarin, direncanakan pembangunan ini akan rampung di bulan Desember. Padahal kita semua tahu bagaimana kemudian di pekan-pekan ini berlangsung PON dan closing ceremony berlangsung di hari Jumat lusa. Ironis memang. Nah, untuk bisa memberikan pandangan mengenai ini Ibu Hetifah silakan, karena yang kita tahu Ibu Hetifah kalau tadi Pak Suwarno mengatakan yang lain cabang-cabang yang lain sukses kok. Kita ada total 76 cabang olahraga berjalan dengan lancar. Kalau toh ada yang tertunda itu semua karena faktor alam yang memang tidak bisa terhindarkan. Tapi sepertinya memang Bu Hetifah nilai setitik ini rusak susu sebelanga. Jadi hanya karena ada beberapa venue yang kita tahu kekacauannya ataupun ketidaksiapannya ini cukup kelihatan, ini bisa merusak penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumut yang dinilai kemudian saya katakan tadi ataupun juga banyak diberitakan oleh media, PON penyelenggaraan di Aceh Sumut ini carut marut. Bu Hetifah silakan. Ya, terima kasih Mbak Putri dan juga Bung Nigara. Tadi Pak Suwarno sudah memberikan klarifikasi ya, dan tentunya kita sepakat kita lebih proporsional melihat permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan PON ke-21. Nah, kami di DPR ya sebagai lembaga yang sebetulnya merupakan mitra dari Kemenpora, kami harusnya juga ikut memastikan ya, karena sebetulnya kita tahu bahwa Provinsi Aceh dan Sumatera Utara ini sudah berhasil memenangkan bidding 5 tahun lalu, yaitu pada 24 April 2018. Waktu itu mengalahkan bahkan Bali, NTB dan juga Kalimantan Selatan. Jadi sebetulnya cukup banyak waktu ya untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah. Namun gitu ya, dari berbagai rapat-rapat kerja yang kita lakukan ya DPR RI, Komisi 10 dengan Kemenpora, kami juga membuat RDP atau rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah baik di Aceh maupun di Sumut. Komisi 10 juga sudah mengunjungi ya, melakukan kunjungan spesifik ke Aceh dan juga ke Sumut. Kami memang melihat ada beberapa catatan penting, bahkan diantaranya mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan PON 2024 ini karena kami menilai kesiapannya itu minim. Dan memang betul ada permasalahan kekurangan anggaran khususnya di pemerintah daerah. Nah, jadi sebenarnya Mbak Putri, kita kan tahu ya di dalam penyelenggaraan PON ini membutuhkan dana yang cukup besar. Betul. Nah, waktu kita menyelenggarakan PON sebelumnya di Papua ya, itu jumlah cabur yang dipertandingkan maupun jumlah atlet yang terlibat itu kan dari masa ke masa selalu meningkat. Anggaran PON 2021 itu lebih dari 10 triliun, 10,4 triliun. Tapi anggaran untuk PON 2024 ya baik itu Aceh Plus gitu. Dan ini pertama kalinya ya kita menyelenggarakan PON yang melibatkan 2 daerah. Ini Betul. juga ada satu masalah tersendiri ya terkait dengan koordinasi dan lain-lain. Jadi Aceh dan Sumut ini total 3,94 triliun. Jadi bahkan tidak mencapai 4 triliun. Kalau waktu di Papua lebih dari 10 triliun. Nah, sementara dari sisi cabur ya, kita sudah mendapatkan informasi tadi dari Pak Suwarno ya. 65 cabur plus 11 eksibisi, jadi 76. Nah, sementara waktu 2021 itu hanya 56 total ya. Jadi jumlah atlet dan caburnya meningkat, dananya jauh berkurang. Ya otomatis
ya. Jadi kita juga melihat ada beberapa persoalan yang dihadapi dan karena Sarpras itu memang kami pandang ya dalam beberapa hal memang belum sepenuhnya siap, maka kami sebetulnya berharap gitu ya ke depan gitu apa pengalaman dari PON ke-21 ini. Kemarin kami rapat ya dengan Menpora dan juga membahas soal PON ini agar agar ada evaluasi yang nanti lebih komprehensif dan total ya terkait dengan penyelenggaraan PON. Nah, jadi memang ada keterlambatan beberapa infrastruktur gitu ya, kemudian juga mungkin juga kualitas pembangunan beberapa fasilitas terkait standar teknis, akomodasi dan transport ya kita melihat ya memang di Aceh tidak ada akomodasi yang bisa menyediakan full board seperti di Sumut. Kemudian juga isu koordinasi antar instansi dan lain-lainnya ya Mbak ya. Nah jadi ke depan gitu mungkin kita juga harus mengevaluasi apakah di dalam penyelenggaraan PON tuh harus sebanyak itu cabur yang dipertandingkan dan nanti tempat ya jadi tuan rumah itu betul-betul harus siap termasuk menyediakan anggaran APBD-nya karena kontribusi dari APBD juga sangat penting, bukan hanya dari APBN. Ya, Bu Hetifah, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan karena sudah ada narasumber berikutnya yang bergabung dengan kita yaitu Bang Susik yang merupakan manajer dari tim sepak bola Sulteng. Kita tahu yang kemarin juga tersangkut dengan kasus pemukulan wasit saat berhadapan tentunya dengan tim sepak bola Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Susik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, sebelum nanti kita akan dengarkan bagaimana Bang Susik juga akan memiliki pandangan mengenai kasus yang terkait dengan tim sepak bola Sulteng karena kita masih dengan lanjutan pembicaraan venue. Silakan juga diberikan pandangan mengenai ini. Jumlah cabur ditambah, artinya venue butuh lebih banyak, atlet lebih banyak, tapi anggaran ternyata nggak ada, Bung Nigara. Betul, saya setuju dengan Bu Hetifah tadi ya. Tuh kalau seandainya pemikiran Bu Hetifah ini bisa diterapkan sebelum ini, maka insya Allah nggak terjadi ini. Tapi sebelum sampai ke situ, saya harus katakan memang di Aceh itu badai pada hari Minggu dan Senin tuh badainya sangat cukup kencang ya, cukup besar gitu. Sehingga kalau kemudian Pak Silas menembak seperti ini, saya rasa memang nggak bisa terhindarkan karena memang cuaca alam yang sangat luar biasa di Aceh kemarin itu. Ya saya kebetulan di Longa memang akhirnya lomba itu dibatalkan karena nggak mungkin anginnya terlalu kenceng gitu ya. Meskipun sebentar tetapi membuat kegaduhan di pantai gitu. Nah saya kira apa yang dikatakan Bu Hetifah betul ya. Di Papua dengan uang yang segitu banyak, kemudian cabur yang dipertandingkan tidak sebanyak sekarang. Nah, ke depan barangkali Bu Hetifah, ini pandangan saya Bu Hetifah, belum tentu semua pihak bersetuju, tapi saya hanya melihat kepentingannya. Saya berpandangan bahwa PON, kemudian SEA Games, kemudian Asian Games, kemudian Olimpiade. Jenjangnya tuh harus kelihatan gitu. Jadi atlet nggak melulu main di PON karena masalah kepentingan daerah. Nggak, dia harus naik ke atas, harus terus naik sampai ke Olimpiade. Nah, supaya ini bisa berjalan barangkali kemarin Kang Dede setuju dengan pandangan saya. Dibuatlah PON Olimpik dan PON non-Olimpik gitu. Kenapa? Karena itu tadi, kalau Olimpik itu kan cabangnya pasti tuh 40-44. Itu aja kita konsentrasi di situ. Nah lalu di mana yang non-Olimpik? Non-Olimpik kita bikin lagi. Kenapa? Jangan sampai PON ini menjadi ajang perpecahan. Padahal PON ini adalah alat pemersatu bangsa. Jadi saya kira, saya setuju juga dengan Pak Warno, meskipun tadi Putri sudah menggunakan peribahasa nilai rusak susu sebelanga, ya memang itu nggak bisa kita hindarkan. Tapi harus dicatat juga bahwa PON yang sekarang ini menghasilkan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Misalnya rekor PON, rekor renang, di renang ada 7 rekor yang terpecahkan. Di atletik ada 4 rekor yang terpecahkan, yang apalagi ada rekor yang sangat lama. Tahun 86 Bardi Lestari baru dipecahkan oleh Johri. Ini juga harus kita beri atensi gitu. Jadi selain memang kita mengkritisi hal-hal yang kita anggap belum siap, kita juga harus memuji apa yang sudah dihasilkan gitu. Jadi renang, atletik dan cabur-cabur yang lain. Memang nggak semua cabur bermasalah. Tinju bermasalah, ya sudah ditindak. Kemudian PSSI ini sudah membuat
tim investigasi. Kalau saya nggak keliru mulai besok rapat gitu. Nah ini harus ditindaklanjuti terus begitu Putri. Mungkin tahan sampai di situ Bu Nigara. Mengenai masalah investigasi dilakukan oleh PSSI terhadap apa yang terjadi di pertandingan sepak bola mempertemukan Sulteng dengan Aceh ini, Bang Susik, apa harapannya? Mungkin apa yang ingin disampaikan? Karena Bu Nigara juga ada di sini. Bu Nigara ada juga di bagian dalam tim investigasi tersebut. PSSI. Insya Allah Bu Nigara juga ada dalam tim investigasi di pertandingan tersebut. Karena kita menilai apa yang dilakukan, bagaimana kepemimpinan wasit pada pertandingan itu juga harus kemudian dinilai dengan begitu objektif. Bang Susik, ada catatan disampaikan kepada Bu Nigara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam hormat Ibu Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dan seluruh narasumber. Komisi 10 ya. Iya, betul. Maaf. Terkait dengan pertandingan yang ada di PON, kami berharap tim investigasi segera memberikan jawaban, karena ini masyarakat seluruh Indonesia menunggu-nunggu apa sih hasil dari investigasi. Karena kami dari Sulteng, kalau melihat dari sisi visual, ini bukti otentik sudah ada. Rekaman-rekaman video sudah ada, tinggal mungkin melakukan penelusuran terkait dengan perangkat pertandingan. Nah ini yang kiranya mungkin dalam minggu ini harus segera diumumkan, karena akan menjadi gejolak dan tidak akan menjadi perbaikan, karena selama ini pertandingan sudah mulai jalan, Liga 2 sudah mulai jalan. Jadi kita berharap pertandingan yang ada di Indonesia tidak akan terjadi kericuhan lagi. Baik, Bang Susik, adakah temuan-temuan mengenai kasus kemarin yang ditemukan oleh tim sepak bola Sulteng, Bang Susik dan juga tim? Seperti mungkin contohnya, bagaimana sebenarnya kinerja wasit tersebut selama ini, bukan hanya pada pertandingan tersebut. Dan apakah betul wasit tersebut ini memang betul-betul wasit yang ditugaskan seharusnya pada pertandingan itu? Ya, yang sejujurnya saya sampaikan kepada seluruh awam media dan seluruh masyarakat, kami juga sempat kaget. Kami diberikan line up yang memimpin itu adalah Ahmad yang dari Sidoarjo. Akan tetapi kami kan nggak mengetahui mana yang mukanya Ahmad, mana yang mukanya Eko. Setelah selesai pertandingan terjadi keributan. Nah, yang memimpin tidak sesuai dengan line up yang diberikan kepada kami pada saat di ruang ganti. Ini potensi awal lah, ini ada indikasi awal. Dan yang kedua, sejak pertandingan mulai babak pertama 25 menit, yang setelah kami menciptakan gol, wasit mulai panik. Nggak tahu memimpinnya seperti apa. Setiap kami bergerak sedikit pelanggaran, kami langsung diberikan kartu merah, nggak ada diberikan peringatan dulu. Nah ini menjadi catatan kami. Perangkat pertandingan pada malam itu kami merasa ada ya apa ya, pasti akan curiga karena tidak sesuai dengan fair play yang ada. Nah ini saya sangat berharap sesuai dengan amanah pesan dari Ketua Asprop Sulteng, tolong dikawal hasil investigasi. Baik. Jadi seperti itu. Bang Susik, apakah Anda menduga ada yang mengatur mengenai pertandingan ini, termasuk menempatkan wasit Eko, bukannya wasit yang sejak awal direncanakan bertugas pada malam hari itu? Tapi nanti Bang Susik, kita akan lanjutkan perbincangan. Ibu Hetifah, Bu Nigara juga silakan berikan pandangan. Kita akan jeda sejenak, apakah pada Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Sebelum kita melanjutkan sorotan terhadap kepemimpinan wasit, kalau saat ini kita berbicara memang tadi lebih khusus, lebih spesifik menyoroti pertandingan sepak bola. Walaupun juga di cabang-cabang lain ada, termasuk tinju yang wasitnya akhirnya sampai dinonaktifkan. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat data fakta yang sudah kami siapkan. Ini juga terkait dengan anggaran, karena sebelumnya tadi kita bicara mengenai kesiapan infrastruktur.
pagelaran dari PON 21 ini. Nah, ini kita lihat bagaimana PON 19 Jawa Barat 2016 pada saat itu total anggarannya 3 triliun rupiah, kemudian juga persiapan penyelenggaraan 1 triliun rupiah, kemudian juga jalan, pembangunan jalan, sarana prasarana venue di 15 kabupaten kota yang menjadi tuan rumah dari pagelaran PON ini menghabiskan 2 triliun rupiah. Itulah peruntukannya. Kemudian dari Jawa Barat 2016 kita akan bergeser juga untuk bisa melihat ini adalah terakhir sebelum Aceh Sumut, Papua menjadi tuan rumah. Memang rencananya 2020 tapi kemudian digeser mundur setahun ya Bu Nigara karena ada pandemi pada saat itu. PON 20 Papua 2021 memang anggarannya melambung begitu tinggi 10,43 triliun. Jadi Anda bayangkan dari 3T kemudian juga menuju 10T lebih. Nah, APBN itu sebesar 3,63 triliun, sementara APBD Papua sebesar 6,8 triliun rupiah. Seperti itu pembagiannya. Kemudian juga bagaimana dengan tahun ini yang tadi dikatakan oleh para narasumber kita waktunya terbatas, anggarannya terbatas, padahal jumlah pesertanya, jumlah atlet cabornya itu sangat banyak lebih daripada PON-PON sebelumnya. Total anggaran 10,43 triliun rupiah, kemudian juga PB PON Aceh 1,8T, PB PON Sumut 2,09T. Kita lihat di sana. Nah, apa yang bisa dikatakan dari angka-angka ini, Bung Nigara? Yang pertama barangkali memang situasi dan kondisi saya setuju dengan Bu Hetifah, terbatas waktunya, apalagi mau ada pilkada kan gitu. Jadi semua akhirnya konsentrasi orang terpecah nggak karu-karuan. Nah, pejabat-pejabat gubernur yang ditugaskan itu justru menurut saya jadi korban karena ini konsep bukan dia yang buat, dia hadirnya seperti Pak Fatoni di Sumatera Utara, kemudian Pak Safrizal di Aceh. Ini orang-orang tiba-tiba harus bertanggung jawab dengan situasi yang kondisi yang sudah seperti sekarang itu. Ya jadi saya kira PON itu harusnya menimbulkan angka yang sangat besar seperti itu ya, harus menimbulkan keekonomian. Kalau di Aceh saya kebetulan di depan hotel saya itu ada kafe-kafe banyak. Memang luar biasa keekonomian yang timbul tuh gara-gara PON, bukan gara-gara PON aja ya. Memang di Aceh juga ada kebiasaan yang seperti itu, tapi ditambah dengan adanya PON, maka kehidupan keekonomian rakyat itu berkembang dengan baik. Saya nggak tahu di Sumut karena saya nggak ke sana. Nah, dengan posisi seperti itu, satu tujuan sebetulnya tercapai, satu tujuan di mana keekonomian rakyat bisa tumbuh dan berkembang. Ya, bahkan ada beberapa kafe yang saya tanya biasa buka 24 jam karena PON harus jam 4 pagi harus tutup gitu. Bagus juga sih sebenarnya gitu. Nah, angka-angka yang sebesar itu bayangkan kalau seandainya angka-angka yang besar ini dibagikan untuk rakyat kan lain gitu. Tapi ini juga untuk rakyat PON ini gitu. Tetapi apalah gitu. Sulit kita bicarakannya secara komprehensif begitu. Putri. Kita lanjutkan kembali mengenai proses pertandingan, kinerja ataupun kepemimpinan wasit yang memimpin jalannya pertandingan sepak bola Sulteng dengan Aceh yang akhirnya berbuntut KO. Ini wasit dipukul oleh salah seorang pemain Sulteng. Bang Susik yang juga merupakan manajer dari tim Sulteng sudah bersama kita. Baik, menyambung pertanyaan yang sempat saya sampaikan sebelum jeda tadi Bang Susik. Anda menduga bahwa ada sesuatu yang memang diatur dalam pertandingan ini yang akhirnya mungkin lebih condong, lebih menguntungkan tuan rumah sehingga kemudian sampai perangkat pertandingan ini diganti bukan seperti yang awal direncanakan. Seperti itu, Bang Susik? Ya, kami mencurigai ketika perpanjangan waktu injury time itu kan diberikan waktu kurang lebih 13 menit. Setelah kami mengikuti 13 menit, itu sudah lewat waktu tapi enggak tiup ya, enggak diselesaikan. Saya proteslah ke inspektur pertandingan. Kenapa waktunya udah lewat kok enggak di break exit? Kami nggak digubris dan itu disampaikan keputusan ada di wasit kami. Nah ini sebenarnya kan sudah menyalahi kode etik yang ada. Ini mulai dari situ kita lihat ini dicuplikan juga. Ada beberapa kejadian-kejadian sebelum pemukulan itu kan hanya diving. Pemain kami nggak melakukan apa-apa. Akan tetapi ditunjuk titik putih. Nah ini yang sungguh luar biasa kepemimpinan wasit yang seperti ini. Jadi kita sangat kecewa. Kita dari daerah berharap
PON ini akan menjadikan atlet-atlet yang mungkin bisa akan berkembang di skala nasional, akan tetapi diciderai dengan kondisi wasit yang seperti itu. Baik. Bang Susik, kami memang pahami apa yang dikeluhkan oleh tim Sulteng pada saat itu, tapi tentunya juga apapun alasannya tidak membolehkan pemain kemudian melakukan penganiayaan, memukul tersebut terhadap wasit yang memimpin pertandingan. Nah, ada tindakan khusus dari tim ataupun juga mungkin Bang Susik kepada pemain yang melakukan hal tersebut? Ya, untuk pemain yang melakukan pemukulan, ya kami secara atas nama Provinsi Sulawesi Tengah meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang sempat melihat pertandingan malam itu. Saya memohon maaf ketika anak asuh saya, tim saya melakukan pemukulan, dan ini terjadi dengan spontan, tidak ada direncanakan dan tidak ada diatur. Karena kenapa? Pemain ini adalah pemain lini belakang, karena sudah dalam kurun waktu 45 menit terlalu banyak kecurangan yang dilakukan oleh wasit, secara otomatis pemain kami yang di bagian belakang yang notabene adalah pertahanan itu pasti akan geram. Nah, ini kami juga sudah melakukan membina adik Rizky yang melakukan pemukulan, dan adik Rizky juga menyampaikan sudah minta maaf. Insya Allah kami sesampai di Sulteng besok nanti kita akan melakukan konferensi pers kepada adik Rizky, kepada seluruh masyarakat seluruh Indonesia, terutama di masyarakat Sulteng. Ya, baik. Ibu Hetifah, melihat apa yang terjadi, ada beberapa kejadian menodai jalannya pertandingan, termasuk bukan hanya ini saja, Ibu. Nanti ini untuk bisa menentukan apakah betul wasit tersebut melakukan penyimpangan dalam bertugas, tim investigasi dari PSSI akan bekerja lebih jauh dan memberikan keputusan. Tapi setidaknya ada dari cabang tinju juga sudah diberikan vonis oleh Pertina, ini dinonaktifkan selama PON ini berlangsung. Bu Hetifah, silakan. Iya, jadi terima kasih ya. Nanti Bu Negara juga masih ada PR ya, karena tadi Bang Susik juga menyampaikan satu penyesalan ya dengan adanya kejadian ini, dan kita semua sih sebetulnya termasuk kami juga di Komisi 10 sangat menyayangkan ya ada insiden seperti ini, dan tentu saja tindakan tegas harus segera diambil oleh pihak-pihak yang berwenang untuk mengusut kejadian ini. Jadi tim investigasi ditunggu ya hasilnya, karena evaluasi nanti juga hasil dari tim ini juga menjadi masukan terkait dengan regulasi dan mekanisme pengawasan, sehingga jangan sampai ke depan hal seperti ini di masa mendatang itu terjadi kembali ya. Jadi Bang Negara gitu ya, kami berpesan lah gitu ya, intinya azas keadilan harus dikedepankan dalam melakukan investigasi yang menyeluruh sebelum memberikan sanksi. Apabila ditemukan bukti bahwa wasit melaksanakan tugasnya secara profesional, memenuhi aturan, ya tentu sanksi diberikan kepada pelaku pemukulan, baik itu pemain ataupun juga ada pihak-pihak lain yang terlibat sesuai aturan yang berlaku. Tapi jika ternyata wasit berkontribusi dengan keputusan-keputusan yang tidak adil ataupun memicu atau menimbulkan satu situasi yang membuat kekerasan terjadi, nah perlu ada evaluasi juga kepada wasit tersebut ya. Sanksi kepada wasit nanti berupa apa nih gitu? Apakah pelatihan ulang, pencabutan sertifikasinya, atau sanksi administrasi lain? Baik. Kalau memang pelanggaran dalam tugasnya terjadi ya. Jadi intinya ke depan gitu ya, saya kira evaluasi ya terhadap baik itu pelatihan dan sertifikasi ataupun rekrutmen wasit itu juga perlu diperbaiki. Yeah. Kemudian juga edukasi terkait dengan etika di dalam olahraga ya, gimana supaya kita semua lebih disiplin dan fair play. Terus kemudian juga hal-hal yang terkait dengan mekanisme penyelesaian konflik ya, apabila ada konflik terjadi antara pemain, pelatih, wasit. Jadi banyak nih PR-PR yang menjadi pembelajaran dari kejadian. Baik, Bu Hetifah. Bu Nikara, terakhir penutup juga singkat, banyak dititipkan kepada tim PSSI, tim investigasi yang akan dibentuk dan akan bekerja insya Allah besok, kata Bu Nikara, harus adil, membuka ini semua secara transparan kepada publik dan juga sanksi harus diberikan. Siap, saya melaksanakan apa amanah dari Ibu Komisi 10. Dan juga harapan dari tim Sulteng ya, tadi juga. Tentu harapan kita semua gitu ya, harapan kita semua. Dan yang paling penting barangkali apresiasi saya kepada Mas Dito ya, Menteri Pemuda dan Olahraga yang terpaksa harus
kelang kabut nih seperti ini gitu kan. Bagaimana beliau terpaksa harus turun, harus memberikan keterangan pers dan sebagainya karena situasi dan kondisi. Jadi saya kira apresiasi untuk Menpora ini sangat tinggi dari saya begitu, Putri. Baik, Bu Negara terima kasih sudah meluangkan waktu memberikan pandangannya. Iya, Bu Etiva juga terima kasih. Ini kan Iya, jadi catatan iya, bersama terima kita, kasih. evaluasi untuk pelaksanaan PON-PON berikutnya. Dan Bang Susik juga terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita tunggu tadi Bang Susik katakan ketika sudah kembali ke daerah akan melaksanakan konferensi pers, termasuk juga nanti kita tunggu bagaimana kelanjutan hasil investigasi dari tim yang akan dibentuk PSSI. Bang Susik, sekali lagi terima kasih kepada para narasumber. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.